Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami kelompok 4 akan menyampaikan analisa dampak lingkungan dari pembangkit listrik tenaga uap batu bara. Pemirsa, batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil yang secara umum merupakan batuan sedimen yang bisa terbakar. Batu bara ini terbentuk dari endapan organik dari sisa-sisa tumbuhan yang terbentuk melalui proses panjang. Unsur utama dari batu bara adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan belerang. Seiring waktu, batu bara tidak hanya digunakan dalam kegiatan keluarga Eropa untuk perapian di musim dingin, atau sebagai bahan bakar memasak di dapur. Lebih dari itu, batu bara sekarang difungsikan sebagai penggerak mesin, kereta api, kapal, pembangkit listrik, dan lain-lain. Pengertian AMDAL menurut Permen LHK nomor 38 tahun 2019. Pengertian AMDAL adalah suatu kajian dari suatu dampak besar serta penting untuk melakukan pengembalian keputusan suatu usaha atau juga kegiatan yang direncanakan di dalam lingkungan hidup. Analisis ini dilakukan ketika akan suatu proyek baru. AMDAL bersifat menyeluruh, meliputi dampak biologi, sosial, ekonomi, fisika, kimia, maupun budaya. Jadi, AMDAL ini tidak hanya berfokus pada lingkungan hidup saja, tetapi juga komponen lainnya yang terlibat. Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL adalah kriteria usaha dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang wajib memiliki AMDAL sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdiri atas. Yang pertama, pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Yang ketiga, proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. Yang keempat, proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya. Yang kelima, proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan perlindungan cagar budaya. Yang keenam, introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasa training. Yang ketujuh, pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. Yang kedelapan, kegiatan yang mempengaruhi risiko tinggi dan mempengaruhi pertahanan negara. Yang kesembilan, penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan berbalik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yaitu yang berarti ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi, dalam artian saling tergantungan dan saling terikat. Manfaat ekosistem. Manfaat ekosistem ini dibagi menjadi dua.
Yang pertama, ecological goods dan ecological service. Ecological goods adalah barang nyata yang dapat diberikan oleh alam untuk manusia dan hewan. Contohnya, bahan makanan, bahan bangunan hingga obat-obatan. Tidak semua ecological goods bersifat terlihat. Ada pula yang kasat mata seperti turisme dan rekreasi. Yang kedua, ecological service adalah jasa-jasa yang diberikan oleh alam. Umumnya bersifat menjaga sesuatu atau meningkatkan nilai. Contoh dari ekologi service adalah penjagaan air, menjaga tanah dari erosi, membersihkan air dan udara, memproduksi oksigen, serta menyuburkan tanaman. Dampak kerusakan ekosistem yang terjadi pertama, akan terjadi pemanasan global yang sering dikaitkan dengan adanya efek rumah kaca yang disebabkan oleh emisi industri dan transportasi. Yang kedua, kualitas lingkungan hidup menurun baik dari kualitas udara dan tanah akibat tercemar limbah. Yang ketiga, meningkatnya angka kesakitan pada masyarakat. Kali ini akan membahas tentang PLTU. Sejarah PLTU. PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap adalah sebuah pembangkit listrik yang menggunakan tenaga uap atau energi uap untuk menghasilkan pasokan tenaga listrik. Bentuk utama pemanfaatan energi ini sebenarnya hampir mirip dengan prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga panas bumi, di mana sebagai tenaga penggeraknya menggunakan sebuah generator yang akan dihubungkan ke sebuah turbin pembangkit yang kemudian akan diolah menjadi tenaga listrik. Tenaga penggerak utama dalam proses pembentukan energi ini adalah sebuah energi kinetik yang berasal dari uap panas dan juga kering. Untuk pembangkit listrik tenaga uap sendiri sebenarnya menggunakan bahan bakar yang berasal dari batu bara atau minyak bakar yang berasal dari energi fosil. Sejak abad ke-18, mesin uap reciprocating sudah digunakan untuk sumber tenaga mekanik dengan perbaikan penting yang dilakukan oleh James Watt, pusat pembangkit listrik komersial pertama di New York dan London. Pada tahun 1882 juga menggunakan mesin uap reciprocating sebagai ukuran generator meningkat. Akhirnya turbin mengambil alih karena efisiensi yang lebih tinggi dari biaya konstruksi yang lebih rendah. Pada tahun 1920, setiap stasiun pusat yang lebih besar dari beberapa ribu kilowatt akan menggunakan penggerak utama turbin. Pembangkit listrik tenaga uap dibedakan menjadi dua dari jenis bahan bakar. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga uap bahan bakar batu bara. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga uap bahan bakar minyak panas bumi. Kelompok 4 akan memberikan kasus contoh dari pembangkit listrik tenaga uap bahan bakar batu bara adalah pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara ini merupakan bahan bakar batu bara yang terdiri dari bituminus dan subbituminus. Selain dua komponen pembentuk uap batu bara tersebut, saat ini beberapa perusahaan besar pembangkit listrik tenaga uap juga mulai menggunakan lignit sebagai energi pembangkit tenaganya. Berikut ini adalah contoh kasus dari PLTU batubara. Kabupaten Cilacap adalah salah satu daerah yang ramai dijadikan ladang investasi bagi para investor baik lokal maupun asing yang menanamkan modalnya sebagai pembangunan industri. Namun, banyaknya industri di Kabupaten Cilacap masih perlu dikoreksi ulang terkait dampaknya yang diakibatkan oleh industri tersebut. Salah satunya adalah PLTU batubara yang diprakarsai oleh PT Sumber Segara Primadaya atau S2P yang bertempat di Desa Karangkandri yang sekarang berjumlah 4 unit pembangkit listrik. 1 unit berkapasitas 1 kali 660 MW dan 2 kali 300 MW
yang sudah beroperasi. Sementara satu unit berkapasitas 1 kali 1000 MW akan dijadwalkan beroperasi dalam waktu dekat. Seperti halnya PLTU, pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara sebagai bahan baku pengoperasiannya, pembangkit listrik tentunya akan sangat berdampak karena menghasilkan limbah B3, dikarenakan merugikan dan menyebabkan masyarakat terjangkit penyakit pernafasan karena setiap hari menghirup udara kotor yang telah terkontaminasi oleh debu fly ash dan bottom ash yang dihasilkan dari pembakaran batu bara, sehingga banyak masyarakat yang mengidap penyakit batuk, bronkitis, tuberkulose, serta infeksi pernafasan bagian atas. Yang terkhusus warga di Dusun Winong, Desa Selarang, Kecamatan Kesugian, yang dihuni oleh kurang lebih 290 kepala keluarga atau sekitar 877 jiwa. Berikut ini kami akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif PLTU. Dampak positif, kawasan lingkungan semakin terkenal di samping sebagai kawasan pelabuhan. Daerah ini juga berfungsi sebagai daerah industri. Yang kedua, dengan adanya pembangunan PLTU, masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan kemungkinan dapat diikutsertakan dalam proses pembangunan PLTU sebagai buruh pembangunan. 3. Dengan adanya PLTU, ini akan membantu memenuhi kebutuhan akan listrik yang terus meningkat, sehingga besarnya biaya pembangkit listrik berkurang dan menurun. Tarif listrik secara umum, pada akhirnya konsumen listrik diuntungkan dengan membayar tarif listrik lebih murah. Dampak negatif PLTU batubara. PLTU batubara ini salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Greenpeace menyebut PLTU sebagai kontributor terburuk tunggal yang bertanggung jawab atas hampir 46% dari emisi karbon dioksida dunia. Dampak negatif yang kedua, endacol.org menyatakan sejak 2006 sampai 2020 setidaknya ada 171 PLTU batubara yang beroperasi di Indonesia dengan total kapasitas 373 MW. Pembangkit ini yang ikut menyumbang CO2 yang dihasilkan oleh seluruh PLTU di dunia yang mencapai 258.394 juta ton dengan rata-rata emisi tahunan sekitar 6.463 jutaan ton. Solusi dari PLTU batu bara. 1. Bila ingin mencapai emisi GRK yang disebabkan oleh bahan bakar batu bara secara signifikan, satu-satunya solusi dengan bertransisi ke energi bersih dan terbarukan. Pemerintah saat ini sudah memiliki target bauran EBT atau energi baru dan terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. 2. Identifikasi izin lingkungan seharusnya memiliki diktum yang menyatakan bahwa penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib memiliki rencana pengelolaan lingkungan atau RKL dan rencana pemantauan lingkungan atau RPL. Dan peraturan perundang-undangan dalam hal ini akan dijabarkan masing-masing instrumen dalam hubungannya dengan pengendalian pencemaran udara dan PLTU batubara.